Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa dengan saya Ali Asgaf selaku founder dari Kepoint Trading ya. Di pagi di awal minggu ini ya saya coba untuk menyapa sobat trader semua ya, yang khususnya yang setia dengan Kepoint Trading ya. Kalau biasanya kita selalu mengadakan dengan tulisannya, tapi melalui webinar ini ya saya coba untuk menyapa sobat trader semua ya, dan mudah-mudahan ini bisa tetap uh, berlangsung berkelanjutan ya untuk mengulas info-info pasar terkini ya. Jadi kedepannya mungkin uh, berharap bahwa Kepoint Trading bisa hadir ya untuk membawakan apa-apa saja yang terjadi di pasar keuangan dan bagaimana dampak dari peristiwa-peristiwa tersebut ya. Jadi kita akan adakan market review dan preview ya untuk pergerakan pasar ya. Dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya untuk keputusan trading bagi sobat trader semua. Oke, sebelum kita mulai ya untuk market review ya, terlebih dahulu saya sampaikan mengenai disclaimer ya bahwa informasi yang terdapat pada materi ini ya, ini hanya disediakan untuk tujuan informasi umum ya dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi atau rekomendasi perdagangan. Jadi perdagangan berjangka melibatkan risiko yang sangat signifikan ya, termasuk kemungkinan kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Jadi keputusan untuk melakukan perdagangan berjangka harus didasarkan pada riset independen dan evaluasi risiko pribadi sobat trader semua ya. Jadi sebelum trading ya pastikan bahwa sobat trader memahami semua sepenuhnya karakteristik, risiko, dan potensi dari hasil perdagangan berjangka. Jadi, Kepoint Trading tidak bertanggung jawab atas keputusan investasi atau perdagangan yang dibuat berdasarkan informasi yang disediakan dalam materi ini ya. Jadi sebaiknya dikonsultasikan juga dengan penasehat keuangan atau hukum independen independen Anda ya. Jadi sebelum melakukan perdagangan berjangka ini. Oke, kita lihat apa langsung review saja ya pergerakan pasar minggu lalu ya, di mana indeks dolar itu masih tetap tangguh ya. Tetap tangguh meskipun minggu kemarin ada koreksi, tapi secara keseluruhan dalam beberapa minggu terakhir indeks dolar itu masih tetap solid ya dan ini tidak terlepas dari data-data ekonomi Amerika Serikat yang terakhir dirilis. Nah, langsung saja kita review ya untuk perdagangan minggu kemarin ya, di mana banyak sekali agenda-agenda pasar yang penting ya di minggu lalu. Nah, kita lihat di khususnya untuk data-data Amerika Serikat ya. Kita lihat di sini ada data dari data data Amerika Serikat ya, data untuk hari Senin tanggal 1 ini ada data ISM manufacturing PMI ya, yang angkanya ini lagi-lagi di atas perkiraan ya. Jadi ini angkanya lebih baik dari perkiraan yang tadinya diperkirakan mengalami kontraksi, bahkan angka PMI ini sudah berhasil mengalami ekspansi atau tumbuh 50,3 ya di bulan Maret ya. Ini lebih bagus dari bulan sebelumnya, bulan Februari yang mengalami kontraksi 47,8%. 47,8. Jadi angka PMI itu diukur dari angka 50 ya. Angka di atas 50 itu menunjukkan ekspansi, di bawah 50 kontraksi. Oke.
Kemudian kita lihat lagi untuk data Amerika selanjutnya ya di tanggal 2. Nah, ini untuk tanggal 2 kita lihat data Amerika Serikat itu ya, ini ada beberapa data ekonomi Amerika Serikat ya. Di antaranya adalah data uh, ketenaga kerjaan ya. Jadi data ketenaga kerjaan dimulai dari data lowongan pekerjaan ya, job opening ya. Job openingnya memang mengalami kenaikan ya. Justru di sini ada revisi turun di bulan Januari ya, tapi untuk Februari ini justru angkanya di atas perkiraan ya. Jadi ada tersedia sekitar 8,756 juta lowongan pekerjaan ya dibanding dengan perkiraannya 8,75. Jadi naik tipis ya. Dan ini ada juga data factory order ya yang juga tumbuh 1,4% di bulan Februari. Ini lebih baik dari perkiraan, dan juga di bulan Januari itu terkontraksi 3,8%. Jadi angka ini masih mendukung ya buat dolar. Kemudian uh, di hari di hari Rabu, yaitu tanggal 3 April ya, ini ada data uh, sektor jasa. Ini sektor jasa ini mengalami perlambatannya, tapi masih dalam fase ekspansi ya. Sektor jasa di Amerika Serikat ya, yang ditunjukkan oleh ISM ya, Service PMI di bulan Maret ini mengalami pertumbuhan 51,4. Ini lebih kecil dari pertumbuhan sebelumnya uh, yang sebesar 5 52,6, dan di bawah perkiraan 52,7 ya. Jadi ini minggu lalu ini sempat membuat dolar terkoreksi ya. Kemudian kita lihat lagi di tanggal 4 ya. Ini masih ada data Amerika Serikat. Ini data ketenaga kerjaan juga, yaitu data jobless claim ya. Jobless claimnya memang di sini agak mengalami kenaikan ya. Kenaikan 221 ribu ya. Ini lebih 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 besar dari perkiraan, dan bulan sebelumnya itu 212 ribu ya. Jadi ini juga sempat membuat dolar koreksi. Dan ini data terakhir, ini data hari Jumat ya. Ini data yang sangat ditunggu-tunggu oleh pelaku pasar, di mana ini data tersebut merupakan induknya dari segala data, yaitu data ketenaga kerjaan Amerika Serikat ya, yang di dalamnya ada non-farm payroll, kemudian average hourly earning, dan tingkat pengangguran atau unemployment rate-nya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini hampir semua data ya, 3 data tersebut ini menunjukkan angka yang solid ya. Non-farm payroll tumbuh 303 ribu ya, di atas perkiraan 200 ribu. Kemudian juga ini lebih baik dari bulan sebelumnya, bulan Februari yang sebesar 270 ribu. Kemudian tingkat pengangguran juga terlihat menurun ya, dari 3,9 menjadi 3,8% ya. Dan pertumbuhan upah per jam atau average hourly earning untuk bulanan naik 0,3% sesuai perkiraan, dan untuk tahunan juga ini sesuai perkiraan ya, 4,1% ya. Ini agak melambat, tapi ini masih sesuai dengan perkiraannya. Jadi
dengan data-data terakhir Amerika Serikat yang dirilis minggu lalu, itu masih mendukung bahwa suku bunga The Fed masih tetap tinggi ya. Ini masih memungkinkan The Fed untuk tetap menahan suku bunganya ya. Dan minggu lalu itu juga ada beberapa komentar dari para pejabat The Fed ya, termasuk sang ketua yaitu Jerome Powell ya. Jadi beberapa pejabat The Fed seperti Neil Kashkari, kemudian Powell juga telah menekankan ya uh, pentingnya memantau tren inflasi ya sebelum mempertimbangkan pemangkasan suku bunga. Powell bahkan mengatakan bahwa memerlukan bukti tambahan ya dari inflasi yang stabil pada target 2% sebelum menyesuaikan suku bunga. Nah, jadi dengan data-data ekonomi Amerika Serikat yang masih tetap solid, inflasi masih tetap tinggi ya sehingga pasar juga melihat atau mulai ragu ya akan pemangkasan suku bunga yang akan dilakukan oleh The Fed. Ya, saat ini memang probabilitas untuk pemangkasan suku bunga oleh The Fed itu kemungkinan The Fed baru bisa mangkas suku bunganya di bulan Juni ya. Karena kalau kita lihat dari ini alat Fed Watch Tool ya dari CMA untuk probabilitas pemangkasan suku bunga di bulan Mei ini nyaris tidak ada, jadi hanya sebesar 4,6% ya probabilitas yang meyakini The Fed bisa pangkas suku bunga, tapi sebesar 95,4% itu The Fed masih tetap bertahan pada suku bunga tinggi saat ini. Nah, baru di bulan Juni itu terlihat ada probabilitas ya pemangkasan suku bunga ya sebesar ya ini pun berkurang ya di minggu lalu di minggu-minggu sebelumnya ini probabilitas ini sempat mencapai angka 60% ya, tapi setelah data payroll yang solid kemarin probabilitas terus menunjukkan penurunan. Jadi pasar ini semakin ragu bahwa The Fed bisa pangkas suku bunganya lebih cepat dari perkiraan ya. Jadi hanya sekitar 46% ya, sisanya 51,9% ya. Pasar masih meyakini bahwa The Fed akan tetap mempertahankan suku bunga di 5,25% hingga 5,5%. Nah, ini yang tetap menjaga dolar ya atau menjaga sentimen positif buat dolar. Dan konfirmasi bagi pemangkasan atau prospek pemangkasan suku bunga The Fed nih akan ditentukan oleh data inflasi Amerika Serikat ya. Ini yang akan dirilis minggu ini. Nah, sekalian saja kita uh, review ya untuk pergerakan atau data-data ekonomi yang akan terjadi di minggu ini ya, yang akan dirilis di minggu ini. Jadi untuk hari Senin ini masih masih terlihat tidak begitu banyak data ekonomi Amerika Serikat yang dirilis ya. Kemudian di hari Selasa tanggal 9 juga tidak ada data ekonomi yang penting ya. Ini hanya data-data yang sifatnya low impact ya. Nah, ini baru di hari Rabu. Nah, ini pasar akan menantikan data inflasi Amerika Serikat ya. Ini dari sisi CPI ya, data CPI ya untuk figur bulan Maret ya, di mana nah ini untuk secara tahunan ya, untuk tahunan kita lihat di bulan Maret ini inflasi
atau CPI ini diperkirakan mengalami kenaikan 3,4% ya dari bulan Februari sebesar 3,2% ya. Sementara untuk bulanan ya, untuk bulanan CPI diperkirakan ya ini agak mengalami penurunan 0,3% dari 0,4%. Tapi kita lihat di sini inflasi inti, artinya kenaikan yang tidak menyertakan bahan makanan dan energi, itu justru mengalami penurunan 3,7% dari sebelumnya 3,8% ya. Jadi nah inflasi inti ini penting ya, karena ini yang tidak fluktuatif ya, dan mencerminkan tren inflasi untuk jangka panjang ya. Nah, jadi selain inflasi umum secara keseluruhan, juga pasar akan memperhatikan inflasi inti ini ya. Jadi kalau kita lihat angkanya memang masih di atas target The Fed ya, yang sebesar 2% ya. Jadi nah di sini kita melihat bahwa dengan angka inflasi yang masih tinggi, maka harapan mengenai suku bunga atau pemangkasan suku bunga itu kemungkinan akan mengecil ya. Karena misalnya angka inflasinya ini masih tetap tinggi. Tapi lain lagi kalau misalnya terlihat ada penurunan signifikan pada angka inflasi ini, misalnya angkanya turun ya menjadi 3,4 atau 3,5% ya untuk inflasi inti, dan untuk CPI secara keseluruhan misalnya turun jadi 3%. Nah, ini mungkin probabilitas ya, probabilitas pemangkasan suku bunga ya di sini mungkin ini akan bisa kembali mengalami kenaikan ya. Mungkin angkanya bisa saja kembali mencapai 60%. Jadi untuk minggu ini data inflasi itu akan menjadi data yang penentu ya bagi tren atau prospek suku bunga The Fed ke depan. Oke, minggu lalu kita juga melihat ya penguatan tajam pada harga emas ya. Harga emas mencapai all time high ya, dan berhasil melampaui level 2.320 ya. Karena yang pertama tadi ada taruhan pemangkasan suku bunga, yang kedua adalah peran emas sendiri ya, yang sebagai safe haven, di mana konflik di Timur Tengah kembali memanas minggu lalu ya, sehingga ini mendorong permintaan safe haven emas. Dan tidak hanya emas, kita lihat harga minyak juga di minggu lalu sempat melonjak tajam ya. Ini juga akibat tadi ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Namun di hari Jumat itu ada sedikit ya ketegangan ini agak ya sebetulnya bukan mereda ya, cuma ada berita bahwa Israel itu menarik lebih banyak pasukan dari selatan Gaza ya, sebagai respon kemungkinan terjadi tekanan terhadap internasional ya. Ini sedikit membuat koreksi harga minyak ya, yang di hari Jumat itu sempat jatuh 2% ke kisaran $85 per barrel. Nah, mode risk off ya di minggu lalu ini terlihat ya dari kekhawatiran bahwa suku bunga Amerika Serikat masih belum pasti dipangkas. Kemudian juga ada ketegangan di Gaza, ini juga sempat membuat bursa saham di Amerika Serikat mengalami koreksi ya. Jadi minggu lalu indeks Dow Jones, S&P dan Nasdaq itu membukukan penurunan ya. Dow Jones turun sekitar 2,3%, kemudian
S&P 1% dan Nasdaq 0,8%. Begitu mungkin isu-isu yang akan terjadi minggu lalu. Nah, selain data ekonomi juga minggu ini atau minggu ini itu juga akan ada beberapa uh, rapat bank sentral ya, diantaranya adalah ECB ya. ECB diperkirakan tetap mempertahankan suku bunga di 4,5% ya. Tapi melihat data-data ekonomi di kawasan zona euro, khususnya data inflasi di Jerman yang mengalami perlambatan, kemungkinan ada ruang bagi ECB untuk mulai melakukan normalisasi. Jadi sikap dovish dari ECB kemungkinan akan tercermin pada rapat keputusan Dewan ECB di minggu ini. Jadi nah ini mungkin akan membuat euro sedikit mengalami atau mungkin bisa mengalami tekanan kalau misalnya ada sinyal-sinyal hawkish ya, sinyal-sinyal dovish ya, dari pejabat ECB. Nah, setelah CPI ada juga di Amerika Serikat ini ada inflasi dari sisi produsen ya atau PPI ya. Kalau dilihat angkanya ini melandai, artinya ini mendukung koreksi dolar secara tahunan kita lihat CPI-nya masih tetap tinggi ya, masih tercatat 2,3% ya. Dari bulan Februari 1,6%, bulan Maret ini diperkirakan 2,3%. Dan dilanjut dengan 15 menit kemudiannya ada SCB press conference ya. Ya ini yang tadi ya, yang di mana di konferensi pers ini Christine Lagarde kemungkinan akan menyampaikan prospek kebijakan moneter ECB ya. Apakah hawkish atau dovish, tapi kecenderungannya dengan data ekonomi zona euro yang terakhir kemungkinan ECB akan cenderung dovish ya. Tapi mungkin saja mereka juga masih tetap menekankan bahwa tidak ada urgensi bagi ECB untuk cepat-cepat pangkas suku bunganya. Jadi kemungkinan pesannya akan mix ya. Nanti tergantung bagaimana pelaku pasar nanti mensikapinya. Dan di hari Jumat ini ada inflasi dari Jerman ya untuk tahunan juga terlihat melambat ya. Dan ini terjadi setelah rapat ECB meeting. Nah, di Inggris juga tidak kalah penting. Ini ada data PDB ya, data PDB bulanan yang diperkirakan tumbuh ya. Ini Inggris ini merupakan negara besar ya yang secara teknikal mengalami resesi. Jadi 2 kuartal berturut-turut mengalami kontraksi sehingga dipastikan bahwa Inggris masuk pada resesi ya. Sama halnya dengan Jepang ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya untuk PDB Inggris ya. Nah di sini kita lihat di sini ada 2 kuartal berturut-turut ya Inggris mengalami kontraksi ya sehingga bisa disebut dengan ekonominya dalam kondisi resesi. Nah untuk Amerika Serikat ya ada terakhir nih data ekonomi ada Michigan Consumer Sentiment ya sentimen konsumen versi Universitas of Michigan ya yang ya kalau dilihat angkanya memang agak melambat tapi tipis ya 79 dari bulan Maret sebesar 79,4%. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk preview dan review ya untuk pergerakan pasar minggu lalu dan apa saja yang terjadi minggu ini. Nah, kita lihat secara teknikal, kita lihat indeks dolar, trennya masih tetap kuat ya untuk indeks dolar. Ini masih dalam
tren bullish ya. Ini trennya masih naik. Ini juga didukung oleh pergerakan MA. MA 50 ya yang masih bergerak di atas yang di mana harga ini masih bergerak di atas MA 50 ya, menunjukkan tren bullish dengan resisten itu ada di kisaran 105, itu kemungkinan akan jadi area resisten kuatnya, dan resisten selanjutnya ada di 105,50 ya. Ini untuk pergerakan minggu ini. Sementara untuk kisaran support ini support di 103,79. Ini kemungkinan akan menjadi area support terdekatnya, dan support selanjutnya bagi indeks dolar kemungkinan akan muncul di kisaran 103,20 ya. Jadi mungkin level-level ini akan jadi level yang menjadi range trading ya untuk perdagangan minggu ini. Jadi bisa di ya simpulkan bahwa ini bisa saja ini akan menjadi area supply ya buat indeks dolar, dan area demand itu kemungkinan akan berada di kisaran ini ya. Jadi level-level support ini kemungkinan akan menjadi area supply dan demand-nya untuk indeks dolar. Jadi masih dalam range trading ya, tapi dalam tren naik selama indeks dolar masih bertahan di 103,80, dan sinyal negatif baru bisa muncul kalau indeks turun di bawah 100 di bawah 100 di bawah 103,20 ya. Baru ini pecah tren uptrend line-nya ya. Sehingga ini membuat harga akan cenderung turun. Nah, untuk emas sendiri ya mungkin kita lihat setelah all time high mau kemana ini emas nih? Coba saya ini ini sudah saya mapping ya. Terakhir nih emas mencetak high di level 100 di level 2041, dan ini merupakan resisten terakhir yang ditembus ya, sehingga kalau saya tarik ya pergerakan Fibonacci 2041 ke sini low-nya di 1984, maka di sini ada level-level Fibonacci ya, di antaranya level Fibonacci 1,61 ya di 2240 juga harga sudah berhasil melampaui level tersebut. Jadi saya coba menargetkan tingginya ini level breakout tadi dari 2148 ini ke 2246 ya, sehingga resisten terdekat ini akan muncul di kisaran 2341 dan resisten selanjutnya mungkin ini akan berada di area Fibo 2,81 di kisaran 2,4% ya. Jadi untuk minggu ini pergerakannya sepertinya ini tetap bullish buat emas ya, tapi ya tetap harus diwaspadai karena tadi ini sudah mulai mendekati area resisten, kemudian juga di sini ada negatif divergen ya dari indikator RSI. Jadi waspadai ada koreksi mungkin ke 2243 hingga 2146. Tapi selama masih bertahan di atas level tersebut, arahnya masih tetap naik ya untuk mencapai level ya 2409 ini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk review dan preview pergerakan market minggu lalu dan minggu ini.
Sampai jumpa kembali di market review selanjutnya dan insya Allah kita akan coba intensifkan juga untuk market review harian ya. Dan tak lupa juga buat yang merayakan Idul Fitri dan terutama yang saat ini apa dalam mudik ya, selamat menjalankan atau selamat Hari Raya Idul Fitri dan tetap hati-hati di jalan dan saya berharap sobat trader semua dalam keadaan yang baik. Oke, saya Alwi Asgaf undur diri dari market review dan preview hari ini, hari Senin 8 April 2024. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa kembali dan salam profit.